Dunia usaha wira swasta pada saat ini cukup banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya yaitu bidang pengadaan barang dan jasa, atau sering disebut kontraktor atau pemborong. Pendapatan yang cukup menggiurkan membuat beberapa masyarakat berminat dalam usaha bidang pengadaan barang dan jasa. Terutama dapat memiliki networking dengan pejabat-pejabat, baik itu Pemda, BUMN, maupun di pemerintahan pusat seperti lurah, camat, kasudin, wali kota, general manager, dirjen, bahkan menteri, dan masih banyak lagi. Banyaknya peminat dalam pengadaan barang dan jasa membuat beberapa oknum masyarakat melakukan fraud atau tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada tahun 2010, Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement. LPSE merupakan suatu aplikasi unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi atau BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi ULP, yaitu unit layanan pengadaan. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Metode pemilihan penyediaan barang atau jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang untuk e-regular tendering. Alasan diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik agar dapat berjalan lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel, sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan mengoptimalisasikan belanja negara dapat diwujudkan. LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengelola sistem e-procurement. Yang kedua, menyediakan pelatihan kepada PPK atau panitia penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau panitia dan penyediaan barang atau jasa. Yang keempat, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyediaan barang atau jasa. Tujuannya, LPSE dibangun dengan sistem real-time dan transparan agar dapat dipantau oleh masyarakat luas. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik seperti ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar, serta persaingan usaha yang sehat. Tingkat efisiensi proses pengadaan pun membaik, serta mendukung proses monitoring dan audit yang transparan. Dengan LPSE, proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan dapat mewujudkan clean and good governance. Terdapat beberapa kekurangan LPSE, antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, server down yang mengakibatkan penyedia tidak bisa masuk ke halaman LPSE. Yang kedua, para pengguna masih kesulitan dan belum paham dalam menggunakan website LPSE. Yang ketiga, akses internet yang tidak merata dan fasilitas pendukung terbatas. Terdapat banyak sekali kelebihan LPSE, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, on-time registration. Yang kedua, komunikasi online. Yang ketiga, paperless. Yang keempat, menjamin kualitas barang dan jasa. Yang kelima, penawaran dilengkapi dengan sistem IKP atau infrastruktur kunci publik. Yang terakhir, yaitu pelaksanaan lelang dapat dipantau secara langsung. Tata cara penggunaan LPSE dalam mengikuti pelelangan. Buka website LPSE. Klik login. Apabila penyedia, klik penyedia. Masukkan ID dan password, serta kode keamanan yang sudah terdaftar. Kemudian klik login. Klik pelelangan. Diinginkan. Klik setuju dan ikuti tanda. Apabila yakin, klik OK. Klik kembali pelelangan yang dipilih. Untuk mengetahui info pengadaan, klik pengumuman pasca kualifikasi. Klik dokumen pemilihan
untuk mengetahui detail pelelangan. Nah, begitulah cara penggunaan LPSC.